sosialisasi dan edukasi untuk angkutan orang dan angkutan barang di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kita memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap penggunaan kelaikan kendaraan yang beroperasi seperti itu. Kami bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Kota Makassar, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Kota Makassar beserta Jasa Harja dan Organda bersama-sama melakukan operasi gabungan ini. Hari ini kita operasi selama kurang lebih 2 jam, hanya 2 jam saja hari ini. Kita lanjutkan besok. Hari ini ada sekitar 35 kendaraan yang sudah kita periksa dan kita berikan edukasi. Kita menemukan beberapa temuan, hanya ada 5 yang kendaraan, terutama dari angkot SDPT yang memiliki dokumen seperti ukir dan blue dari trayek, tapi mungkin juga dari yang lain, walaupun itu yang lain masih belum. Dan kalau dari presentasi memang masih sangat banyak kota ini yang belum memenuhi kelaikan. Kita akan tetap melakukan sosialisasi dan pada saatnya kita akan melakukan penindakan agar semua pengguna angkutan umum ini mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan di jalan. Itu target kami. Namanya prioritas ke PT-PT ya, angkot atau PT-PT. Namun demikian tidak menutup tarik kemungkinan kita lakukan semua, karena sekaligus melaksanakan pemeriksaan terkait dengan kelengkapan baik administrasi maupun persyaratan teknis layak jalan dari kendaraan itu. Jadi kita, apa buktinya dia memenuhi persyaratan teknis layak jalan? Ya tentunya ada KIR, bukti lulus uji namanya. Jadi saya nggak bicara buku KIR karena buku uji itu sudah tidak berlaku buku. Jadi sekarang yang berlaku itu dalam bentuk bukti lulus uji elektronik atau disingkat Blue E. Nah, jadi tadi itu saya tidak terlalu mengikuti dari awal apakah tadi memang sudah ditarik, khususnya di sub kabupaten atau kota Makassar yang ikut ini sudah melakukan penarikan yang dalam bentuk buku uji. Kalau masih ada, seyogyanya harus ditarik tadi. Dibuatkan berita acara penarikan oleh di sub kota Makassar. Kalau itu memang di wilayah pengujian kota Makassar, wilayah ininya. Diperkirakan nanti mungkin Januari 2022 akan dilanjutkan dengan penegakan hukum.